Jadi Pentakosta itu memang hari besar di mana mereka ingat, mereka terima janji Tuhan, mereka terima hukum-hukum perintah dari Tuhan. Dan yang kedua di perjanjian lama itu sebagai hari pengucapan syukur. Shalom. Pas banget hari ini adalah hari Pentakosta, saudara. Hari Pentakosta itu apa sih? Masa? Benar. Iya, kita selalu tahu Pentakosta itu adalah hari pencurahan Roh Kudus. Tapi hari ini saya ingin ajak kita semua belajar, tidak hanya Pentakosta itu hari pencurahan Roh Kudus loh, saudara. Saudara tahu gak kalau Pentakosta itu udah dirayakan sejak perjanjian lama? Yang kita selalu rayakan sekarang ini kan yang versi perjanjian baru di mana Pentakosta adalah hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Itu yang kita tahu ya selama ini ya kan. Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Stop dulu sampai di sini. Jadi waktu di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ini dicatat setelah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang kita rayakan 10 hari yang lalu. Di mana di Hong Kong tidak hari libur. Ya kan? Di Indonesia hari libur dirayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, pada hari itu saudara di Kisah Para Rasul 2 ini ternyata dicatat bahwa mereka tuh tahu bahwa hari itu adalah hari Pentakosta. Nah, pertanyaannya, kalau hari Pentakosta yang dimaksud di Kisah Para Rasul 2 ayat 1 ini adalah hari pencurahan Roh Kudus, udah dicurahkan belum Roh Kudus pada ayat 1 ini? Dibaca lagi Alkitabnya. Udah atau belum? Ayat 1 ini loh tadi pertanyaannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 Roh Kudus belum dicurahkan. Tapi ini sesudahnya, ini kan perikopnya judulnya hari Pentakosta memang gitu kan. Tapi di ayat 1 ini belum terjadi nih pencurahannya, baru mau akan terjadi. Tapi di situ ternyata sudah dicatat bahwa ketika tiba hari Pentakosta. Nah ini tuh bikin mikir nih, oh jadi waktu itu pencurahan Roh Kudusnya belum terjadi tapi mereka tahu bahwa itu adalah hari Pentakosta. Pernah ada yang mikir gak sampai di sini saudara? Tak ajak mikir bareng-bareng ya. Nah jadi mereka udah tahu memang hari itu adalah hari ke-50 hari Pentakosta. Nah yang ingin saya ajak kita belajar bersama-sama adalah bahwa hari Pentakosta atau hari ke-50 dari sejak zaman perjanjian lama itu mereka sudah kenal hari ke-50 ini. Tapi versinya bukan hari pencurahan Roh Kudus karena pada saat itu belum nyampe ke pencurahan Roh Kudus gitu kan. Tetapi, saya ajak flashback dulu ke belakang saudara ya. Di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12 itu diceritakan tentang Passover. Hari Passover atau hari yang di perjanjian baru ini kita rayakan sebagai hari Paskah. Ya, nah kalau Paskah yang kita kenal nih, Paskah yang kita kenal kan kebangkitan Tuhan Yesus. Sebelum kebangkitan Tuhan Yesus, hari Jumatnya adalah hari kematian Tuhan Yesus, ya kan? Tuhan Yesus disalib, mati buat kita semua. Tapi hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nah, tapi Passover pertama yang dialami oleh bangsa Israel itu pada waktu mereka itu masih di tanah Mesir. Ingat ya cerita ini ya, yang ikut sekolah minggu harusnya ingat tahu nih cerita ini ya. Waktu mereka masih di tanah Mesir, lalu Tuhan memanggil Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian, keluar nih, disuruh keluar dulu dari Mesir karena Tuhan punya rencana mau bawa bangsa Israel ke tanah perjanjian, ke tanah Kanaan. Nah, waktu ngomong sama Firaun, boleh nggak sama Firaun? Nggak boleh toh, dikerjain sama si Firaun kan? Gara-gara si Firaun bilang, iya ya udah boleh tapi jangan jauh-jauh ya, dimainin terus kan. Nah waktu itu ada tulah, ya kan. Nah Tuhan mau menunjukkan kuasanya ada tulah. Hari pertama, hari kedua, sampai singkat cerita hari yang ke-10 itu masih tulah 1 sampai 9. Masih Firaun masih hatinya dikeraskan terus tuh, ya kan. Dia
tarik ulur terus gitu kan. Bilangnya ya udah. Tapi begitu tulahnya hilang, jangan, enak aja gitu kan ya, nggak boleh gitu kan. Akhirnya tulah yang ke-10 itu apa? Ingat gak? Kematian anak sulung. Nah sebelum Tuhan melakukan tulah yang ke-10 ini bahwa setiap anak sulung itu akan dimusnahkan, akan dibunuh, akan mati gitu kan. Sampai anak sulung ternak pun mati juga gitu kan. Nah Tuhan itu melindungi umat kesayangannya, umat miliknya sendiri yaitu bangsa Israel. Tuhan kasih tahu lewat Musa supaya ini diloloskan ya kan. Nggak sampai kena tulahnya. Nah karena itu disuruhlah orang Israel itu untuk mengoleskan setiap palang pintu rumah mereka itu pakai darah. Darah siapa? Darah domba, ya kan? Itu sebagai tanda. Jadi nanti waktu si malaikat mautnya nih mau si malaikat pencabut nyawanya ini mau on duty gitu ya, mau bertugas. Lihat kalau ada palang, ada darahnya di situ. Oh, ini orang Israel. Kita lewat pas. Nah makanya pas terus over lah dia gitu ya. Nah karena itu Tuhan itu menyelamatkan bangsa Israel karena ada tanda darah di palang pintu setiap orang-orang yang percaya. Nah ini dicatatkan ayat yang ke-23. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu. Maka Tuhan akan melewati pintu itu. Bahasa Inggrisnya the Lord will pass over the door dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Nah makanya hari itu disebut adalah hari Passover. Yang akhirnya kita kenal karena bahasa Ibraninya tuh Pesah. Nah di Indonesia kan Pesah dari Passover, bahasa Inggrisnya Passover. Pesah itu bahasa Ibraninya di Indonesiain jadi jadilah Paskah gitu. Indonesia kan suka plesetan ya. Iya. Nah, lalu di situ dilanjutkan lagi pesan Tuhan berikutnya. Hari Passover itu pada saat terjadi Passover itu harus dirayakan tuh. Turun temurun itu harus dirayakan. Harus kasih tahu ke anak, cucu, cicit, cecet, cocot itu semua keturunan. Mesti dikasih tahu bahwa kasih karunia Tuhan itu turun pada saat Tuhan lewat ini semua. Ini selamat nih semuanya. Nah makanya itu adalah hari perayaan, hari besar, hari Passover atau Pesah itu tadi. Nah ini belum nyampe ke Pentakostanya nih ya. 50 hari setelah itu, ntar lu ceritanya gini. Kan udah nih tulah ke-10 kan terjadi. Setelah tulah ke-10 udah bohwat dah tuh si Firaun. Tahu bohwat gak? Bahasa Kantonisnya mau panfaat lah dia udah ya. Bohwat dia ya, udah angkat tangan, angkat kaki dah. Udah dah, ini anak gue pada mati semua nih. Udah gara-gara lu nih, udah sana gigi pergi. Malah dia kasih harta karunnya kan, maksudnya segala harta benda nih lu bawa dah nih. Tapau deh nih, casiu lah, segala dimsum lah, semua bawa semua gitu ya. Sebel gue gara-gara lu anak-anak gue pada mati nih semua gitu kan. Akhirnya pergilah, hari itu juga bangsa Israel pergilah akhirnya kan keluar dari Mesir. Nah saudara tahu 50 hari setelah Pesah ini, setelah Passover ini, bangsa Israel itu nyampe di satu tempat yang namanya Gunung Sinai. Oke, tahu cerita ini? Kalau saudara dengar Gunung Sinai, kira-kira ada peristiwa apa di Gunung Sinai? Apa yo? Musa ketemu Tuhan udah dari kapan-kapan. Iya, ketemunya ngapain ini ngedate nih. Nah, ini dia peristiwa pentingnya. 50 hari setelah Passover, ini Tuhan perintahkan untuk kembali diperingati karena 50 hari kemudian itu adalah hari besar juga. Hari besarnya apa? Pada saat Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai, Tuhan kasih 2 loh batu yang isinya adalah 10 perintah Tuhan. Ya, nah jadi saudara, Passover di perjanjian lama itu adalah hari peringatan diterimanya Taurat oleh Musa. Jadi Pentakosta di perjanjian lama yang
dicatat di dalam perjanjian baru tadi Kisah Para Rasul 2 ayat 1 itu berbicara tentang Pentakosta yang hari ke-50 yang ono. Yang memang sudah selalu dirayakan 50 hari setelah Passover. Sampai di sini saudara mengerti? Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti banget katakan uhuy. Oke, itu satu. Pada waktu bangsa Israel, 50 hari dari bangsa Israel keluar dari Mesir. Yaitu pada waktu peristiwa apa? Pada waktu Musa terima 2 loh batu. Isinya 10 perintah Allah tuh apa aja? Aduh, ujian nih. Ujian. Tuh, kasih contekan. Ya itulah pokoknya. Tahu ya 10 perintah ini ya. Nomor 1 sampai nomor 4 tentang hubungan kita sama Tuhan. 5 sampai 10 hubungan kita dengan sesama, ya kan. Nah, ternyata bukan hanya ini Pentakosta di perjanjian lama. Tapi ada berikutnya, saudara. Berikutnya adalah setelah bangsa Israel, ini aku gak ceritain di perjalanannya kemana-mana aja ya. 40 tahun kalau gue ceritain kagak pulang-pulang kita. Tapi pokoknya udah nih 40 tahun kan tuh kelilingan tuh di padang gurun. Nah waktu akhirnya nyampe di tanah perjanjian, di tanah Kanaan, kehidupan mereka udah beda sama waktu mereka lagi di padang gurun. Padang gurun kan mereka sumber makanannya dari mana, langsung dari surga ya kan. Pengen daging gitu kan gak usah ke pasar ya kan. Tinggal gitu kan burung plak jatuh gitu kan, barbecue gitu. Nah tapi waktu mereka udah masuk ke tanah Kanaan, mereka tuh bercocok tanam. Kan udah pada punya kaplingnya masing-masing ya kan. Suku apa di distrik mana gitu kan. Ada yang di Cimsacoy gitu kan, ada yang di Wong Taisin gitu, udah bagi-bagi kapling toh. Nah mereka di tanah perjanjian itu mereka bercocok tanam. Nah mereka itu memperingati ada hari yang namanya tuh ini saudara. Di perjanjian lama juga tapi ini 7 minggu disebut adalah hari, kalau saudara googling gitu ya di Google nih, muncul nih, ada dicatat saudara ya. Namanya hari raya 7 minggu atau hari raya panen. Hari raya pengucapan syukur Israel atas panen. Jadi 7 minggu setelah mereka itu masuk ke tanah Kanaan dan mereka akhirnya bercocok tanam, mereka menerima hasil panen, itu tuh juga 7 minggu kan contoh 50 hari ya Mai. Nah ini juga hari Pentakosta yang mereka peringati juga. Jadi mereka tuh Passover itu hari besar, Pentakosta atau yang mereka punya istilah bahasa Ibraninya Shavuot gitu ya. Kurang lebih lah, gue juga ngomongnya gimana ya. Tapi ini adalah hari pengucapan syukur gitu. Jadi Pentakosta tuh memang hari besar di mana mereka ingat mereka terima janji Tuhan, mereka terima hukum-hukum perintah dari Tuhan. Dan yang kedua di perjanjian lama itu sebagai hari pengucapan syukur. Haleluya. Karena itu hari ini saya ingin ajak setiap kita, kalau Pentakosta tuh mari kita mengingat bahwa kita tuh satu. Kita tuh terima firman Allah sebagai petunjuk kehidupan kita. Itu penting saudara. Jangan cuma ingat Roh Kudusnya aja, tapi sebelumnya tuh ada sejarahnya dulu sebelumnya. Bahwa kita ini Tuhan tuh tuntun dengan firman-Nya sedemikian rupa. Ya, lalu yang kedua di hari Pentakosta juga itu adalah hari di mana kita mengucap syukur atas setiap berkat yang Tuhan berikan buat kita. Nah, ini kan tadi di perjanjian lama, ya kan? Nah, waktu masuk ada zamannya Tuhan Yesus, ya. Itu waktu Tuhan Yesus ditangkap dan Tuhan Yesus disalibkan, itu juga terjadinya ternyata pada persis hari Paskah atau hari Passover yang mereka sedang rayakan. Ya, di Yohanes pasal 18 itu dicatat bahwa Tuhan Yesus itu waktu lagi mereka persiapan Paskah tuh dicatat ya, 19 tuh. Hari itu tuh jelas banget. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12 kata Pilatus kepada orang-orang, inilah rajamu. Jadi waktu Tuhan Yesus ditangkap tuh di situ, ada Pilatus di situ dan hari itu juga Tuhan Yesus akan disalibkan, itu tepat pada hari Paskah. Makanya Tuhan tuh kayak punya format kejadian-kejadiannya tuh kayak
udah punya defaultnya gitu loh. Jadi kayak Tuhan tuh kasih tanda-tanda nih, abis ini nanti 50 hari kemudian tuh hari penting. Nah makanya waktu Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menemui murid-muridnya, kan dikit lagi hari ke-50 nih. Hari ke-50 nggak janjian pun mereka memang harus ngumpul untuk merayakan hari Pentakosta. Hari Pentakosta yang mereka kenal pada waktu itu hari apa? Ulang lagi. Ada 2 tadi. Hari mereka menerima 2 loh batu, ya kan, hukum Taurat, dan hari raya panen, pengucapan syukur. Jadi mereka memang akan ngumpul di situ. Bahkan disebut juga hari raya tidak beragi, roti tidak beragi, karena hari itu mereka harus makan roti yang tidak beragi, gitu ya. Nah, jadi pas banget semua urutan-urutan ceritanya itu seperti itu, saudara. Nah, sekarang kita masuk deh nih ya. Nah, ini bukti-buktinya nih ya, ini aku masukin aja ayatnya. Ini 7 minggu harus dihitung. Oh, BTW saudara, saya tuh kalau lagi ngulik kayak begini saudara ya, ini kan disebutnya 7 minggu harus kau hitung. Bener apa enggak nih 7 minggu sama yang waktu lagi bangsa Israel keluar tadi tuh dari Mesir. Kalau ini jelas-jelas kan ayatnya 7 minggu, pada waktu orang mulai menyambit gandum, bla bla bla, ini jelas banget. Yang tadi yang terima loh batu itu, saya tuh sampai ngitungin saudara, bener gak 50 hari? Ada ayatnya saudara dibilang waktu lagi ke Gunung Sinai itu adalah pada bulan ketiga. Terus saya mikir, kalau 3 bulan kan berarti kan 3 kali 30 ya? Kebanyakan ya? Kok enggak 50 hari ya? Oh terus saya mundur lagi. Oh waktu mereka keluar dari Mesir itu adalah hari ke-14. Tadi ada, aku catat juga situ tuh. Hari ke-14 bulan Nisan kalau gak salah. Hari ke-14. Orang sana tuh gini, hari ke-14. Nah terus masuk ke Gunung Sinai itu pada bulan ketiga. Tapi kan gak dibilang bulan ketiganya di akhir bulan ya kan. Pokoknya masuk ke bulan yang ketiga. Nah jadi tadi tuh hitungannya hari yang ke-14. Terus ini kan berarti hari ke-14 ini bulan yang pertama. Bulan yang kedua 30 hari. 30 hari tambah 14 ini kan 45-an hari kan. Nah kenapa jadilah hari ke-50? Yang masuk bulan yang ketiga itu dihitungnya ya hari 50-nya jatuhnya di bulan yang ketiga. Bener lah, udah percaya aja bener. Karena pertamanya saya rada gak percaya juga, beneran nih gitu ya, ini rumusnya dari mana nih, kadang-kadang mikir firman Tuhan tuh suka pakai otak juga, ini beneran kayak kalkulatornya gitu. Tuhan tuh kalkulatornya gak pernah salah saudara, walaupun 5 roti tambah 2 ikan akhirnya jadi 5.000 itu kan kayak kalkulator rusak ya. Tapi itu caranya Tuhan, penghitungan Tuhan tuh pasti bener lah. Oke, nah saudara, lalu kita masuk ya sekarang di sini. Oke, inilah harinya, hari Pentakosta. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 4 kita baca sekarang lanjutannya ya. Ketika tadi ya kita udah baca, kita lanjutin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Kalau kita lagi baca firman tuh sambil bayangin saudara ya. Lagi berkumpul nih di satu tempat. Kayak kita kan lagi ngumpul nih di satu tempat. Bener lagi sama pas hari raya Pentakosta ya kan. Nah kayak gini nih. Tapi gak tahu kelanjutannya ntar sama apa kagak. Ayat yang kedua. Tiba-tiba lagi ngumpul nih, kayak kita lagi ngumpul gini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Tuh bunyi tuh, tadi ada sound efeknya tuh. Nah tuh kan, jago udah pada. Jadi mereka tuh bener-bener nggak ada ekspektasi bakal terjadi apa-apa, mereka lagi ngumpul aja di situ, tiba-tiba ini yang terjadi, turun dari langit, ini langitnya kealangan plafon ya, tiba-tiba pokoknya turun lah gitu ya, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Kira-kira apa nih, seperti tiupan angin keras ini kira-kira apa, saudara tahu nggak? Roh Kudus ya, Roh Kudus tuh bergerak saudara, seperti tiupan angin keras. Kita bisa lihat angin nggak? Tapi kita tahu nggak kalau ada angin? Bisa kerasa ya? Angin ada wujudnya nggak? Nggak ada. Ada warnanya nggak? Ada. Merah. Kalau masuk angin kerokan kan merah. Makin merah bilang tuh kan masuk angin gitu kan. Jadi angin ada warnanya nggak?
Dari mana coba itu katanya masuk angin ya, kerokan merah. Orang Indonesia begitu. Oke. Angin tuh gak ada bentuknya, gak ada wujudnya, gak ada warnanya. Tapi kok kita tahu kalau itu ada angin. Kalau yang duduk di sini aja nih, kalau kesentor sama AC, ya kan, bisa berasa, aduh ini anginnya kenceng banget nih. Padahal kagak kelihatan. Kenapa? Karena bisa merasakan. Walaupun kita tidak lihat, tapi kita bisa merasakan. Roh Kudus itu kita gak bisa lihat, tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Amin. Jadi ini saudara, tiba-tiba Roh Kudus itu bergerak, ayat yang ketiga, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Nah, yang ayat 3 ini kelihatan gak? Kelihatan loh. Karena dibilang dan tampak kan artinya kelihatan. Kelihatan lidah-lidah seperti nyala api yang hingga pada mereka masing-masing. Coba tengok kiri kanannya, ada lidah apinya gak? Ada gak? Kalau nggak ada, coba dicolek. Kok nggak kelihatan? Terus dulu. Maka setelah kejadian itu, penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, jadi setelah tadi peristiwa ayat 2, ayat 3 seperti ada tiupan angin, lalu ada lidah-lidah api yang tampak di atas kepala mereka, lalu mereka dicatat penuh dengan Roh Kudus, dan taunya mereka penuh dengan Roh Kudus itu, mereka mulai kata-katanya jadi beda. Orang yang mengalami dipenuhi oleh Roh Kudus, kehidupannya itu jadi beda, saudara. Jadi gak sama lagi dengan yang sebelumnya. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup mereka. Walaupun kita gak lihat, gak kelihatan nih apa yang ngerubah, tapi kita bisa merasakan ada sesuatu nih, orang kok dulu gak kayak gini, sekarang kok jadi berubah ya. Kuasa dari kepenuhan Roh Kudus, Pentakosta, itu adalah seperti itu, saudara. Ya, nah jadi saudaraku, ini ayat Kisah Para Rasul 2 ayat 1-4 yang kita baca ini adalah penggenapan dari janji Tuhan di Kisah Para Rasul 1 ayat yang kelima. Aku gak masukin di situ tapi aku bacaan aja, percayalah ini sumbernya dari Alkitab. Kisah Rasul 1 ayat 5, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan tuh kalau ngomong pasti Tuhan akan genapi. Tuhan kalau janji, Tuhan tuh gak mungkin ingkar janji. Dan ini tuh penggenapannya maksud langsung. Kisah Rasul 1 ayat 5, Tuhan bilang kamu kan selama ini kan kamu dibaptis sama Yohanes pakai air kan. Tapi dibilang Tuhan gak lama lagi, bener-bener gak lama lagi, kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Waktu itu Tuhan Yesus ngomong pada waktu sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. 10 hari kemudian terjadilah penggenapannya. Ya, jadi ini adalah penggenapan yang luar biasa, saudara. Aku ingin ajak kita semua coba lihat apa yang terjadi efeknya setelah mengalami kepenuhan Roh Kudus ini. Kisah Para Rasul 2 dicatat bahwa setelah, ini masih Kisah Para Rasul 2 kan tadi ya, di ayat-ayat berikutnya setelah mereka ngalamin kepenuhan Roh Kudus, itu Petrus khotbah. Dan waktu Petrus khotbah, 3.000 orang bertobat. Sekarang aku mau balik lagi ke Pentakosta yang versi pertama nih. Setelah Musa naik ke Gunung Sinai, terima 2 loh batu, hukum Taurat, 10 perintah Allah dari Tuhan. Terus Musa kan turun gunung toh. Saudara ingat gak waktu turun gunung, ini kan di hari Pentakosta berarti kan. Setelah turun gunung, apa yang Musa lihat pada waktu itu? Musa ngeliat bangsa Israel itu gak sabaran Pol. Ditinggal sebentar naik gunung, pas turun gunung mereka semua udah menyembah yang lain. Mereka bikin,
Musa ngamuk toh. Musa marah di situ, dia lempar, dia banting dua loh batunya. Lalu di situ juga Tuhan murka tuh. Tuhan kasih ada satu hukuman yang terjadi. Tuhan bilang, nih semuanya mana yang belain Musa, mana yang kagak. Terus disuruh semuanya pegang pedang, saling bunuh-membunuh. Pada hari itu, nanti cari sendiri di Alkitab, percaya bener. 3.000 orang mati di Pentakosta yang setelah terima loh batu hukum Taurat. Lihat bedanya. Setelah terima hukum Taurat, mati 3.000 orang. Tapi waktu setelah Pentakostanya udah zaman now, Pentakostanya udah bukan berbicara tentang hukum lagi, bukan hanya berbicara tentang aturan-aturan lagi, tapi kasih karunia. Karena kasih karunia Passover-nya adalah anak domba Allah Tuhan Yesus sendiri yang jadi tanda buat kita, barang siapa yang terima percaya kepada Tuhan Yesus akan diselamatkan. Maut tidak akan masuk, maut tidak akan menjadi bagian kita diselamatkan karena darah anak domba. Yang terjadi adalah sama-sama di hari Pentakosta, sana 3.000 orang mati, di sini 3.000 orang diselamatkan. Lihat betapa bedanya, dahsyatnya Pentakosta yang adalah pencurahan Roh Kudus. Karena Pentakosta yang adalah pencurahan Roh Kudus itu berbicara tentang kuasa, berbicara tentang power. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan kalau Roh Kudus turun ke atas kamu tuh akan terima kuasa. Jadi Roh Kudus yang diterima di hari Pentakosta itu memberikan kita kuasa, bukan kuasa untuk semena-mena kita seakar PDW. Oh, kuasa untuk ada mobil bagus, dalam nama Yesus jadi milikku. Ada cowok ganteng, dalam nama Yesus jadi suamiku. Enggak begitu. Tapi kuasa untuk apa? Untuk menjadi saksi Kristus. Kita enggak akan takut-takut lagi bicara tentang Yesus. Kita gak akan malu-malu lagi, kita menunjukkan kepada dunia bahwa aku ini anak Tuhan. Aku ini beda. Ada sesuatu yang berbeda, kehidupan aku ini berubah. Kita bisa tidak takut, tidak malu, dan kita akan dengan sangat berani, ada keberanian ilahi yang membuat kita ini berani menyerukan nama Yesus. Bahkan kita merindukan orang-orang yang lain pun diselamatkan di dalam nama Tuhan Yesus. Saya nih beberapa minggu kemarin saudara ya, tiba-tiba tuh tergerak untuk penasaran, pengen tahu tentang satu negara yang rada jarang disinggung. Kita tahu Korea Selatan, kita tahu K-pop, kita tahu drakor ya kan, tapi jarang yang ngebahas tentang Korea Utara. Dan itu yang hari-hari kemarin-kemarin ini aku lagi pelajarin gitu. Jadi aku ngikutin satu channel di YouTube, itu tuh channel itu bagus banget, itu tentang penjangkauan, ini bule punya saudara ya, dia tuh punya hati misi banget untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ditembus oleh Injil. Dia ada pernah ngebahas tentang Iran, ngebahas tentang Jepang, dan yang terakhir ngebahas tentang Korea Utara. Jadi saya tuh ngikutin gitu, bahkan saya cari referensi yang lain, Korea Utara tuh kayak apa sih gitu. Apa yang saudara tahu tentang Korea Utara selama ini? Tertutup, diktator, terus negara komunis, ya negara komunis. Itu tertutupnya bener-bener tertutup banget saudara ya. Juga negara yang miskin, banyak orang yang kelaparan di situ. Saudara kalau hobinya doyannya scroll IG lah, Facebook lah segala macam. Saudara pergi ke Korea Utara, saudara bukannya kelaparan karena gak ada makanan, saudara kelaparan karena gak ada internet saudara. Seriusan, di sana komputer ada tapi gak ada jaringan internet. Mereka menutup sumber informasi dari luar, mereka cuci otak rakyatnya, penduduknya itu. Mereka benar-benar gak mau penduduknya itu tahu tentang dunia luar gitu. Saudara tahu model baju aja ditentuin. Jadi nggak bisa mau sakar PDW, apalagi ada yang lobang di sini gitu ya. Itu kalau yang cewek-cewek tuh mesti di bawah lutut pakaiannya, mesti yang tertutup gitu. Terus model rambut juga kalau ke salon nggak bisa kalian mau milih warna merah, kuning, hijau gitu nggak bisa. Semi rambut nggak laku di sono. Ya, model rambutnya tertentu, makanya model orang-orang di sana tuh modelnya
kuno-kuno gitu ya. Iya kayak gitu semua sama, semua rata gitu ya. Presidennya siapa di sana? Bukan Kojon ya. Kalau pas Kojon potong rambutnya kependekan tuh kok mirip gitu. Iya. Nah, Kim Jong Un ini dia generasi ketiga. Tapi yang pertama itu kakeknya Kim Jong Un itu namanya adalah Kim Il Sung yang pertama, ya. Kim Il Sung itu disebutnya sama mereka adalah presiden abadi, walaupun orangnya udah RIP. Ya. Tapi disebutnya itu adalah presiden abadi, eternal president disebutnya gitu. Jadi kalau yang anaknya sama cucunya yang sekarang ini untuk mereka sendiri tuh mereka sebutnya pemimpin tertinggi Korea Utara. Jadi sebutnya bukan presiden, yang presiden itu cuma the one and only. Nah ternyata saudara di sana itu kekristenan tuh sangat-sangat susah. Rada-rada mission impossible karena kenapa? Ketahuan ada tuh di Kompas kemarin aku lihat, Kompas atau apa, pokoknya beritanya Indonesia. Bayi umur 2 tahun itu dimasukin penjara seumur hidup di Korea Utara gara-gara orang tuanya ketangkep ketahuan punya Alkitab. Ini bayi loh umur 2 tahun gak tahu apa-apa. Hidupnya jadi dia umur 2 tahun kan bener-bener belum tahu apa-apa. Jadi waktu dia sadar dia adalah manusia yang bertumbuh dia tuh tahunya cuma sepetak penjara itu terus seumur hidupnya bakalan seperti itu. Sampai segitunya di Korea Utara itu saudara. Jadi dengan lihat seperti itu, sekarang kita lagi bicara tentang Pentakosta ketiga, kita merindukan di tahun 2033 kita punya target, orang-orang percaya punya target, setiap orang itu akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bagaimana dengan negara yang modelnya kayak gini tuh loh. Saudara pernah mikirin gak saudara? Yuk kita mikirin yuk sekarang. Nah, terus saudara, itu kan anak kecil tuh udah dicuci otak parah banget gitu kan. Jadi dari TK itu mereka udah dikasih tahu sama guru-gurunya, kalau kamu lihat papa mama kamu suka begini-begini gitu ya, lipet tangan terus merem begini-begini, doa maksudnya gitu ya. Atau punya buku yang lain atau punya nyanyian yang pakai bahasa yang lain, kamu kasih tahu bu guru ya gitu. Nah, satu kali ada satu anak umur 7 tahun saudara. Dia akhirnya tahu bahwa papa mamanya itu punya Alkitab. Anak ini bilang sama orang tuanya, wah aku harus kasih tahu guru aku nih, papa mama kok punya Alkitab kayak gini. Sama papa mamanya diikat saudara ya, didudukin di kursi, diikat sama papa mamanya dijelasin, diinjilin sambil diikat di kursi. Dijelasin bahwa ini tuh Tuhan Yesus tuh begini. Akhirnya nggak jadi lapor sama ini, malah sekarang itu bertahun-tahun kemudian setelah anak ini dewasa, anak ini jadi pemimpin Kristen. Keadaannya tuh kayak gitu. Nah lalu di video yang saya nonton ini ada kesaksian dari seorang pemimpin orang bule gitu ya. Dia CEO-nya dari gerakan kekristenan lah istilahnya gitu ya. Yang punya hati banget buat Korea Utara ini. Nah dia tuh katakan seperti ini bahwa waktu tahun 2000 itu enggak ada satupun alias 0% saja orang Korea Utara yang pernah lihat Alkitab secara langsung. Tahun 2000. Karena mereka tuh susah banget, akses dari luar tuh susah banget. Mereka nonton drakornya Korea Selatan aja mereka bisa ditangkap loh. Gak boleh, diselundupin gitu ya. Atau apalagi nyanyiin lagu Inggris, lagu bule, mereka kan musuh banget sama Amerika gitu kan. Nah jadi itu benar-benar susah banget. Dan tahun 2000 statusnya adalah 0% orang Korea Utara yang pernah lihat Alkitab secara langsung. Tapi ternyata saudara, Roh Kudus itu bekerja sanggup menembus sampai pelosok yang secara manusia kasat mata susah untuk ditembus seperti itu. Roh Kudus sanggup bekerja. Dan tahun 2020 tahun setelah itu, ini datanya yang ada data per tahun 2020. Lebih dari 8% orang Korea Utara itu udah menerima Alkitab. Artinya yang aku bisa terjemahkan, mereka tidak hanya sekedar menerima Alkitabnya, tapi mereka adalah orang-orang yang berani mati untuk Kristus.
Terus biasa kan otak gue jalan nih, 8% tuh berapa sih? Terus saya cari tahu kan, berapa sih penduduk Korea Utara tuh? Oh Korea Utara tuh mungkin sekitar 25 juta something. Udah anggaplah biar gampang 25 juta. 8% dari 25 juta adalah 2 juta orang. Artinya itu 4 tahun yang lalu, tahun 2020, itu udah ada 2 juta orang yang mereka jadi tentara Kristus yang militan di dalam sono. Dan saya percaya ini sekarang hari-harinya Roh Kudus untuk bekerja dengan dahsyat. Dan Roh Kudus tidak hanya bekerja buat orang-orang tertentu, tapi Roh Kudus bekerja di mana-mana. Itu tadi aku bawa jalan-jalan dikit rada jauhan. Sekarang udahlah balik. Gimana dengan kita nih? Kita gimana ini sekarang? Itu orang-orang di sana tuh berani mati buat Kristus, bahkan dikatakan ada satu kesaksiannya tuh dibilang gini, ada orang yang akhirnya pokoknya mereka kalau punya Alkitab pasti ditangkap mati lah, langsung mati, anggota keluarganya penjara seumur hidup, udah pasti rumusannya begitu. Dan ada orang Kristen yang baru aja tahu beberapa ayat dan beberapa cerita Alkitab, baru tahu dikit seencrit itu aja ditangkap dan akhirnya mati, tapi mereka tuh sangat seneng banget, maksudnya mereka jadi martir tuh mereka dengan sangat sukacita, mereka rela banget. Oke gak apa-apa gue mati buat Kristus, dan saya percaya mahkota tersedia di surga buat orang-orang yang seperti itu. Lah kita yang udah bolak-balik gampang baca Alkitab kagak dibaca-baca lu ya. Tolong, kita nih bebas banget di Hong Kong guys. Kita sebagai orang Indonesia ini kita Alkitab mau model apa aja kalian gampang, kalian kita bisa di internet ada, yang model buku ada, udah kebanyakan pakai yang model internet, begitu ada yang pegang yang model buku kacau deh, maunya di scroll kagak bisa kan? Pernah gak gitu? Kebanyakan seringnya megangnya HP kan digini-giniin, begitu buku aja pengennya di touch juga kagak bisa. Nah saudara, ayo kita ini gimana sekarang nih saudara ya? Ayo, hari ini adalah hari Pentakosta, yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Rindukan Roh Kudus yang sama itu yang pernah tercurah buat murid-murid pertama yang akhirnya waktu itu adalah menjadi cikal bakal gereja yang pertama. Jadi itu hari lahir gereja tuh Pentakosta. Ya, waktu di pencurahan Roh Kudus di Kisah Para Rasul itu. Nah, pada waktu itu Petrus dipakai sama Tuhan sampai sebegitu luar biasa, dan saya percaya Tuhan juga sanggup memakai setiap kita semua, saudara dan saya yang ada di tempat ini untuk menjadi alat-alatnya. Kuncinya cuma satu sih, minta dipenuhin sama Roh Kudus. Dia Roh Kudus yang akan memberikan kita kuasa. Jadi saksi, jadilah saksi di rumah majikanmu. Jadilah saksi di keluargamu. Ini dikatakan mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Dari lingkungan yang terkecil dulu. Saya percaya kalau kita semua mau dipakai sama Tuhan, Tuhan sanggup memakai setiap kita. Haleluya. Ini khotbah Petrus pada saat itu. Bahwa dikatakan Tuhan itu akan mencurahkan rohnya atas semua manusia. Berarti kita semua manusia toh? Tanpa terkecuali kita semua, mau yang tua, mau yang muda, laki-laki, perempuan, hamba, semuanya akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu dan mereka akan berbuat, dan yang paling penting adalah ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan yang mana? Barang siapa berseru kepada nama Tuhan Yesus akan diselamatkan. Rindukan jiwa-jiwa diselamatkan, mereka jadi orang-orang yang berseru kepada nama Yesus lewat siapa? Lewat kehidupan setiap kita. Yang rindu dipakai sama Tuhan, yuk bangkit berdiri sama-sama. Hari ini hari pencurahan Roh Kudus, perlengkapi setiap kami, anak-anakmu, murid-muridmu, pakai setiap kami untuk menyelesaikan amanat agungmu, menjadikan semua bangsa murid Kristus, membawa kepada keselamatan jiwa-jiwa. Ini kami Tuhan, mari angkat tangan kita tinggi.